Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, melindungi kita, menyertai kita sepanjang hari yang kemarin. Dan sebentar lagi kita juga akan sama-sama diberkati Tuhan melalui saat teduh ini. Mari datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari hanya berfokus kepada Dia saja, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Tidak juga di dalam kolom komentar maupun juga apapun juga. Saya berdoa supaya ini boleh menjadi perjumpaan saudara secara pribadi dengan Tuhan yang memberkati saudara semuanya, menguatkan kita semuanya. Mari datang pada Tuhan, tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan, Allah yang menggenggam kehidupan kami, yang mengizinkan kami untuk boleh kembali menikmati hari ini bersama dengan Engkau. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak terbalaskan. Kami bersyukur oleh kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan Tuhan di dalam hari yang telah kami lalui kemarin, maupun juga Tuhan sudah sertai kami, jagai kami di dalam istirahat kami. Kini kami memasuki hari ini bersama dengan Tuhan, dan kami mau menundukkan diri sepenuhnya di bawah kuasa Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, bersimpuh di hadapan kaki Tuhan, untuk kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam hidup kami, menjamah kami semuanya, supaya kiranya pagi hari ini kami boleh kembali merasakan nikmatnya hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya pelayanan hamba-Mu bersama dengan istri dan juga setiap sahabat dan sahabat doa yang hari ini sudah bergabung, kiranya mereka semuanya, kami semuanya ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami berfokus hanya kepada-Mu Tuhan. Pikiran kami hanya berfokus kepada Tuhan, terutama ketika pagi ini kami boleh berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Biar kesungguhan hati Tuhan berikan pada kami, hamba-Mu yang melayani, seluruh jemaat Tuhan yang bergabung juga. Tuhan memberkati mereka semuanya. Berkati kami semuanya dengan perjumpaan dengan-Mu secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari pujikan sekali lagi, katakan bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kudanya Yesus, apa yang harus ku buat? Oh, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kembali lagi katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih. Mari kembali pujikan bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
Aku datang Yesus, ya pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku. Ampuni dosaku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kami mau datang di altar-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa syukur kami, membawa korban persembahan dari hatiku bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan, sebab Kau yang ubah hidupku, barui hatiku. Ku mau menghadap hadirat-Mu Tuhan, sujud di altar-Mu, sujud di bait-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, agungkan nama-Nya, sebab Dia yang layak terima pujian yang dari hati-Mu. Mari sembah Tuhan. Ya la 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 ma sha la 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 mo. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada waktu di dalam hidup kami Tuhan, bahwa kadang-kadang kami merasa tak sanggup untuk menjalani hari-hari kami, menghadapi setiap beban kehidupan yang kadang-kadang terasa begitu berat. Terutama di tengah situasi seperti sekarang ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang harus terpisah dari keluarga kami, dari istri anak-anak kami, oleh karena kami harus diisolasi secara mandiri. Ada di antara kami yang mungkin kami harus menghadapi persoalan-persoalan yang begitu rumit,
oleh karena perekonomian yang sedang sangat melambat karena COVID-19. Mungkin ada di antara kami hamba-hamba Tuhan yang terdampak karena situasi seperti hari ini, sehingga menghambat pelayanan kami. Bahkan banyak di antara kami juga Tuhan, yang kadang-kadang kami pengen quit, pengen berhenti, oleh karena lelahnya kami tentang segala hal yang harus kami jalani. Tapi kami sadar bahwa perasaan seperti itu muncul karena kami jauh dari Tuhan, sehingga kami lebih berfokus kepada masalah dan beban kami daripada kami berfokus kepada Tuhan. Oleh karena seharusnya ketika kami berfokus kepada Tuhan, kami sadar kami memiliki Allah yang besar, yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Gunung-gunung tinggi yang menjulang, jurang-jurang yang dalam, semua hal-hal indah di alam semesta ini Tuhan ciptakan hanya dengan berkata-kata saja. Kami tidak membayangkan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan, apalagi hanya sekedar untuk mengangkat permasalahan hidup kami. Tapi kami sadar kami seringkali dilatih oleh Tuhan, diberi beban untuk kami bisa semakin kuat, menguatkan otot-otot iman kami. Dan kami percaya permasalahan kami sebesar apapun itu tidak akan melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan adalah Allah yang sanggup memberi kami jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang pasti kami akan tetap memuji-Mu Tuhan. Di tengah situasi seperti apapun kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kadang aku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Mari saya lagi katakan jujur. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan,
Engkau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, bukan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku ku kan menyembahmu. Dengan segenap hati katakan bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
kasih, kami bersyukur sebab Kau setia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar berkati setiap pagi. Oh, Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Oh, Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar, sepasti fajar
kasih Tuhan. Mengucap syukur karena di dalam hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, seperti wangi ukupan yang diterima oleh Tuhan. Dan kami mau mempersembahkannya di awal hari kami Tuhan. Tanda ketundukan kami kepada Tuhan, tanda kasih kami kepada Tuhan. Kami mau mendahulukan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah setiap pagi kami boleh merasakan hadirat-Mu, menyembah bersama-sama dengan sahabat-sahabat doa yang bergabung di dalam live IG doa pagi ini. Supaya kami semuanya beroleh kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami semuanya dituntun untuk hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Pagi hari ini dan bahkan setiap paginya kami mau datang bukan hanya untuk memenuhkan apa yang kurang di dalam hidup kami ini berkaitan dengan harta duniawi, hal-hal yang bersifat jasmani. No Tuhan, Tuhan telah mengenyangkan kami dengan semua kebaikan Tuhan. Tuhan telah mengenyangkan kami dengan semua yang kami butuhkan. Tuhan melimpahkan kepada kami semua hal-hal baik di dalam kehidupan kami. Apalagi yang harus kami minta kepadamu Tuhan? Bukankah Engkau adalah Tuhan yang memperhatikan kami? Maka dari itu dalam setiap pagi kami Tuhan, kami hanya mau untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Namun demikian ketika kami berdoa kepada Tuhan, itu adalah tanda dari iman kami sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman bahwa Allah kami hidup, bahwa Allah kami mendengar doa kami. Ketika kami meminta memohon kepadamu, itu adalah bentuk iman percaya kami kepada Tuhan. Bentuk pengharapan kami adalah di dalam Tuhan. Maka dari itu dalam setiap permohonan-permohonan kami Tuhan, biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami. Oleh karena Allah yang berdaulat itu, Allah yang maha tahu itu, mengetahui setiap apapun yang baik untuk kami, melampaui apa yang kami pikir baik untuk diri kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami ke hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kami mohonkan ini sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga itu dibuat Tuhan terjadi dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa setiap pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang telah disampaikan kepada hamba-Mu. Tuhan Yesus memberkati kiranya orang-orang yang hari ini masih di dalam keadaan yang sakit. Beberapa sahabat doa yang men-share pergumulan doanya mengenai sakitnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah yang menyembuhkan itu, Allah yang tangannya sanggup untuk menjamah mereka semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini berkenan menumpangkan tangan-Mu atas mereka semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Brother Michael, istri anaknya, semuanya, mama mertuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya diberi kesembuhan oleh Tuhan. Dilindungi kiranya semuanya Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh kembali bersama-sama untuk menikmati hari-hari mereka sebagai sebuah keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, anaknya beri perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga istrinya Tuhan beri kesembuhan pagi hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kiranya hasil swabnya negatif, sehingga mereka semuanya boleh kembali segera berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk orang-orang yang lainnya yang sakit sedang dalam penyembuhan, proses pemulihan. Ibu Anis juga Tuhan memberkati, supaya Ibu Anis ini boleh diberikan kesembuhan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pasca operasi
empedunya yang diangkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan kesembuhannya, juga semua pergumulan-pergumulannya Tuhan mengangkat semuanya, menguatkan menghadapi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga menerima pergumulan doa, sharing doa dari jemaat, doa pagi yang bersama-sama senantiasa berdoa bersama mengenai permohonan supaya kiranya Tuhan aset-aset yang dijualnya boleh segera dibuat Tuhan laku dan menjadi berkat untuk keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Febe Halim, Tuhan, anaknya yang hendak menjual asetnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati supaya kiranya aset yang hendak dijual ini boleh segera laku dan laku dengan harga yang bagus. Segera diperjumpakan Tuhan dengan orang yang tepat untuk membeli, datangkan berkat bagi keluarga Ibu Febe Halim ini juga. Hamba menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, mendoakan pergumulan dari Ibu Ratna, Ibu Joyo yang bergumul mengenai permasalahan keluarga, anak-anaknya, bahkan juga urusan-urusan yang harus diselesaikan oleh keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kiranya Tuhan memudahkan jalan untuk pengurusan hal-hal yang harus diurusnya. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Juga Tuhan berjumpakan dengan orang-orang yang baik yang bisa menolong, menjadi bagian berkat Tuhan untuk keluarga ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan dari anak-anaknya juga Tuhan tolong, baik yang di dalam negeri, di luar negeri, di Bali, semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya keluarga ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga dengan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Hamba-Mu menyerahkan setiap pergumulan doa mereka semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang terlibat utang piutang, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati agar boleh melunaskan utang-utangnya di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha-usaha pekerjaan mereka semuanya juga, restoran, villa, hotel, baik Grand Harvest, Kapin maupun hal yang lainnya, tempat-tempat usaha yang lainnya, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Supaya kiranya melalui usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan, mendatangkan berkat Tuhan untuk mereka, mencukupkan kebutuhan keluarga, menatap masa depan anak-anak mereka. Bahkan juga Tuhan memberkati, supaya kiranya ya Tuhan melalui berkat-berkat itu Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Cuma Tuhan yang dikasih Tuhan, mari berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk istrimu, untuk suamimu. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti berdoa. Oleh karena engkau tidak akan pernah menyadari betapa besarnya kuasa doa yang kau doakan dengan sungguh-sungguh itu. Tuhan akan sanggup melembutkan hati suamimu. Tuhan akan sanggup mengubahkan hidup istri, bahkan memberi masa depan yang kilang gemilang untuk anak-anak. Mari doakan mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga kepada hamba Tuhan. Kami juga membawa orang tua kami kepada Tuhan. Kami mau membawa ibu kami, membawa mertua kami di hadapan Tuhan. Mari teman-teman yang terkasih, doakan orang tuamu, doakan kesehatannya, doakan segala hal yang baik untuk mereka. Mertuamu juga bawa mereka dalam doa. Terima kasih. Nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua pokok-pokok doa yang telah kami naikkan. Hamba berdoa Tuhan, secara khusus untuk anak-anak dari jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu membawa Claudia, membawa putri dari Ibu Sianturi, supaya kiranya Tuhan memberkati juga Intan, memberkati juga teman-teman yang lainnya yang membutuhkan pasangan hidup dari Tuhan. Teman hamba-Mu Robert yang ada di Papua, maupun juga sahabat-sahabat dari semua sahabat doa yang membutuhkan pasangan hidup, atau keluarga mereka yang membutuhkan pasangan hidup. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya didatangkan oleh Tuhan pria atau wanita yang tepat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yang satu iman di dalam Tuhan, yang benar-benar juga beriman bahkan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya kiranya pasangan-pasangan ini boleh memuliakan Tuhan. Diberkati kiranya mereka semuanya ya Tuhan, dan kemampuan untuk menjaga diri mereka dengan baik, sehingga kiranya ketika waktunya datang, Tuhan menghadirkan bagi mereka pasangan hidup yang daripada Tuhan. Mereka telah menjadi pribadi-pribadi yang cakap, mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dalam relasi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengarnya, dan akan terjadi seturut dengan rencana Tuhan dalam hidup kami semuanya ini. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu dalam penyampaiannya, memberkati seluruh jemaat, sahabat-sahabat doa semuanya, supaya kami semuanya juga diberkati melalui firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Senang sekali boleh bersama-sama kembali, dan puji Tuhan saya sudah kembali di rumah saya, karena kemarin pagi pasca selesai doa pagi, saya langsung melakukan perjalanan pulang. Ya tidak langsung sih, kira-kira jam 9:30 atau jam 10 saya balik dari Jember, dan sampai rumah kira-kira jam 3, karena kami mampir-mampir untuk makan siang dan yang lain-lainnya. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan, kami sekeluarga bisa dalam keadaan selamat untuk kami sampai di rumah dan juga kembali melayani Tuhan, jumpa dengan sahabat-sahabat pagi semuanya. Maafkan saya tidak bisa bawakan saudara oleh-oleh, karena ini kan ibadah online, jadi oleh-olehnya online juga ya. Tapi saya percaya kita saling memberkati di dalam doa ini. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam sesi yang kedua, membahas tentang perbuatan yang jahat atau dosa. Kenapa ini penting? Karena minggu lalu kita seminggu berturut-turut, kecuali Senin, karena Senin kita diberkati melalui teman-teman pelayanan saya yang berbaik hati untuk mau turut sama-sama memberkati kita semuanya. Di minggu lalu kita belajar tentang perbuatan baik, rangkaian aspek dari perbuatan baik sampai dengan kaitannya dengan keselamatan kita. Hari ini juga kita akan melanjutkan pembahasan tentang perbuatan jahat. Kenapa ini penting? Supaya kita seimbang, kita mengerti seperti apa perbuatan baik, demikian juga dampak dari perbuatan jahat dan bagaimana supaya kita terhindar, dan seterusnya. Nanti saudara ikuti saja sampai dengan hari Sabtu kita akan berusaha sama-sama mengerti tentang pokok bahasan perbuatan yang jahat ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat di dalam kejadian pasal yang keempat, kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-7, kita bisa sama-sama melihat respon Allah berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh Kain. Respon Allah berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh Kain. Saya akan baca ayat yang ke-7 dari kejadian pasal 4 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya ulang lagi ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Waduh, ini luar biasa. Memang ini nampaknya kalimat tanya, sudah ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Tapi sebetulnya ini adalah bentuk retorika atau bentuk pengungkapan dari sebuah maksud yang sebetulnya sekalipun tidak ada jawabannya, kita tahu jawabannya. Jadi kalau dikatakan apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, memang tidak ada jawaban dari kalimat tanya itu. Tetapi kita tahu jawabannya, itu bentuk kalimat retorika, bentuk kalimat retoris. Artinya bahwa sebetulnya ketika kita berbuat baik, maka harusnya kita melakukannya dengan wajah yang berseri. Nah, wajah yang berseri ini tentu juga keluar sebagai ekspresi dari hati yang bersyukur kepada Allah. Oleh karena diberi kesempatan untuk berbuat baik. Jadi seperti halnya minggu lalu kita juga sama-sama membahas bahwa kalau kita berbuat baik itu adalah kasih karunia Allah melalui kita. Sehingga perbuatan baik kita harus memuliakan Tuhan. Nah, anyway, yang menarik di frase berikutnya dikatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, berarti sebaliknya ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Perhatikan baik, rupanya perbuatan baik itu menghindarkan kita dari dosa. Saya ulang sekali lagi, perbuatan baik menghindarkan kita dari dosa. Ada orang bertanya, bagaimana supaya kita tidak berbuat jahat? Bagaimana supaya kita tidak sampai jatuh dalam dosa? Ya, berbuatlah baik. Menurut frase ini dikatakan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jangan saudara bayangkan bahwa dosa itu seperti anak-anak saudara yang main hide and seek gitu kan. Orang Surabaya dulu bilang itu, mainan saya sih dulu itu ya, tahun-tahun 90-an, 80-an itu. Katanya ini, sebutannya main delik-delikan. Do you know what is the meaning of delik-delikan? So, ada yang sembunyi, teman-temannya nyari, dan yang lain-lain. Lalu sembunyinya biasanya apa? Di balik pintu, sama kayak anak-anak saya juga begitu. Di balik pintu, jangan sudah bayangkan begitu. Tetapi maksudnya, dosa sudah hendak datang pada kita. Maksudnya kita sudah batas yang sangat tipis untuk jatuh di dalam dosa jikalau kita tidak berbuat baik. Nah, dikatakan, tetapi sekalipun demikian, ya ini yang menarik, ini yang menjadi poin pentingnya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Refers to apa ini? Merujuk kepada apa ini? Atasnya itu, yaitu atas godaan dari dosa. Saudara dikasih Tuhan, kalau saya mengkaitkan ayat ini dari frase ke frase, saya bisa simpulkan bahwa begini, supaya kita tidak jatuh di dalam perbuatan yang jahat, yang senantiasa itu menggoda kita oleh karena pasca kejatuhan manusia di dalam dosa, maka manusia itu tidak bisa berbuat baik sama sekali yang memuliakan Allah. Maksud saya ya, bukan perbuatan baik secara moral, tapi perbuatan baik secara spiritual. Tidak bisa dilakukan manusia. Bahkan dosa itu sudah menyeruak dan menginfeksi seluruh keberadaan hidup manusia. Sehingga susah untuk kita bangkit dari kejatuhan kita akan dosa. Tetapi tahukah saudara, melalui perbuatan baik, kita bisa menghindarkan diri kita dari terus-menerus berbuat dosa. Saya ulang sekali lagi. Melalui berbuat baik, kita menghindarkan diri kita dari terus-menerus berbuat dosa. Jadi, kenapa saya terus mengkaitkan antara perbuatan baik dengan perbuatan jahat, hal-hal yang baik dengan hal-hal yang dosa ini? Karena tahukah saudara, melalui ayat ini jelas sekali memberikan kepada kita pengertian bahwa kalau kita tidak ingin berbuat jahat, maka berbuatlah yang baik. Sehingga sebelum perbuatan jahat muncul, mari terus-menerus berbuat baik. Praktisnya begini nih, praktisnya. Kalau misalnya saudara jalan di tol nih ya, jalan di tol. Kalau saudara tidak ingin berbuat jahat, maka jangan menggoda orang lain untuk berbuat jahat oleh karena kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Contoh, kalau saudara di tol, ada di lajur sebelah kanan, ya jalanlah sesuai dengan kecepatan yang diharuskan. Jangan sampai saudara ambil lajur kanan, lalu kemudian jalannya cuma 40 km, 60 km per jam. Padahal itu lajur yang harusnya untuk nyalip gitu. Sementara saudara diem-diem, santai-santai di situ, seorang lain pada keburu-buru, klakson-klakson saudara, lalu kemudian saudara cuek saja. Janganlah. Saudara mungkin tidak melakukan kejahatan secara langsung, tapi tahukah saudara, dengan tidak melakukan kebaikan, yaitu misalnya jalan di tempat yang seharusnya, di lajur yang tengah atau yang kiri, kalau misalnya sudah mau pelan-pelan,
sehingga orang lain bisa melaju, orang lain yang buru-buru bisa melaju lebih cepat. Dengan tidak melakukan hal itu, saudara bisa melakukan kejahatan, saudara bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Dengan kata lain begini, saudara, kita belajar supaya kita tidak berbuat jahat, maka terus-meneruslah kita melakukan hal-hal yang baik. Melalui hal ini dikatakan kita harus berkuasa atasnya. Berkuasa atas apa? Godaan dari berbuat jahat, godaan dari dosa. Kalau Tuhan mengatakan hal ini, berarti Tuhan memperlengkapi kita untuk berkuasa atas setiap kejahatan yang menggoda kita. Mari kuasai diri, jangan mau dikuasai oleh dosa. Mari kuasai diri saudara, jangan mau dikuasai oleh kejahatan. Oleh karena apa? Tuhan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menguasai diri sehingga menghindarkan kita dari dosa. Pastikan hari ini kita semuanya melakukan perbuatan baik ketimbang perbuatan jahat. Pastikan hari ini kita semuanya menguasai diri kita, menguasai godaan dosa. Dosa perkataan, ngomongin orang lain, ngerasani orang lain yang buruk-buruk, dosa pikiran, memikirkan hal-hal yang buruk dan yang lain-lainnya. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, menyertai kita semuanya. Selamat pagi, God bless you, God bless you. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kami melalui penyembahan di pagi hari ini dan renungan singkat ini, mengajar kepada kami untuk kami senantiasa menghindarkan diri kami dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bukan saja karena itu akan menyakiti orang lain, tapi juga akan membawa dampak buruk bagi diri kami. Penghukuman Tuhan juga pasti akan diberikan kepada kami. Tapi lebih daripada itu, ketika kami tidak melakukan hal yang jahat dan memilih melakukan hal yang baik, kami rindu untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, diberkati kiranya kami semuanya di pagi hari ini. Berkat Allah Tritunggal melimpah untuk kami semuanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya tetap terus-menerus melingkupi kami semuanya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God bless you teman-teman, Tuhan berkati. Selamat pagi.